Yang keempat, usahakan orang yang mau mati itu bersih, kalau bisa ya, bersih dan suci. Maka ada keterangan barang siapa orang yang matinya itu dalam keadaan suci atau berwudu, maka itu orang itu betul-betul orang yang mati dalam keadaan Islam dan iman. Ya kalau bisa Pak, kalau enggak bisa orang sudah kencing-kencing di tempatnya, sudah diusahakan bersih aja tempatnya yang bersih, atau baunya yang bersih. Kalau memang enggak bisa ya seumpama, yang penting dihadapkan ke kiblat. Makanya kalau punya orang sakit, sekiranya tidak ada harapan, cepatlah tidurnya itu kepalanya ke timur dan dikasih bantal biar menghadap ke kiblat. Yang betul itu begitu, bukan kepalanya ke utara terus lantang ke atas, itu nggak benar. Kalau kepalanya ke utara pingin menghadap ke kiblat harus miring ke barat. Tapi kalau kepalanya ke timur, asal dikasih bantal agak tinggi, itu sudah termasuk menghadap ke kiblat. Itu yang benar. Makanya juga sholatnya orang yang tidak bisa sholat berdiri, tidak bisa sholat duduk, itu kan cara sholatnya meluma, cari nawang Jawa meluma, kentang, janreng natura kentang. Kalau kata bahasa Indonesianya apa ndak tahulah, agak bodoh kita kalau dalam bahasa ya. Itu kepalanya ke timur, agak tinggi sebentar, agak tinggi sedikit biar menghadap ke kiblat. Cara yang benar kan gitu. Tapi kadang-kadang orang itu salah paham, ada yang kepalanya ada yang di utara, kadang-kadang kepalanya di sebelah laut. Sebelah. Itu kan sebetulnya itu kan ndak begitu. Sebetulnya dihadapkan ke kiblat itu menghadap ke atas, kepalanya itu ke timur ya, terus kepalanya itu dikasih bantal. Nah terus cara yang keempat, mengapa kita harus bersih? Karena memang anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya kalau sholat ini kan tidak sholat, orang mau mati, sebaiknya apalagi orang yang mendampinginya. Jadi orang yang mendampingi orang sakit kalau bisa berwudu lah, mensuci diri, pakaiannya yang suci, orangnya yang suci dari hadas kecil, dari hadas besar, itu sebaiknya. Mengapa demikian? Biasanya menurut cerita-cerita yang sudah ada, kalau yang mendampingi itu tidak mengaji surat Yasin, karena surat Yasin itu bisa cepat keluar napasnya, dan juga surat Ar-Ra'd juga cepat keluar nafas ruhnya, dan keluarnya itu enak gitu loh. Nah yang mendampingi itu jangan cuma sibuk dengan menangis, jangan cuma sibuk dengan kesibukan yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau mendampingi orang yang mau mati terus cuma sibuk dengan nangis, cuma sibuk dengan selain zikir kepada Allah, maka itu satu akan mengganggu kepada orang yang mau mati, juga menggampangkan masuknya syaitan menggoda kepada orang yang mau mati. Takutnya
sehingga orang yang mau mati ini terculik dari godaan setan, akhirnya bisa mati keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dan juga dianjurkan suci itu bagaimana? Apa maksudnya? Menurut salah satu cerita para guru-guru kita, yaitu kalau yang mendampingi itu tidak suci, yang mendampingi itu orang haid, orang nifas, lebih-lebih ya, orang yang tidak suci, pokoknya tidak suci dari hadas kecil, tidak suci dari hadas besar, maka malaikat yang mau mencabut nyawa seorang yang mau mati itu biasanya itu tidak ditarik dari dekatnya, teman, ditarik dari agak jauh katanya. Jadi tariknya itu bukan dari dekatnya, dari ubun-ubunnya sini, enggak, di apa, di kata orang Madura itu dibentol dari luar, karena malaikat tidak masuk ke kamarnya dikarenakan dalam kamarnya itu ada orang yang tidak suci dari hadas kecil, dari hadas besar, apalagi orang yang dalam kamar yang mendampingi itu apa, nangis segala macam, begini, repot dengan sendirinya, tidak repot dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya hati-hati kalau mendampingi orang yang mau mati, idstahdharul mautuh. Kalau mendampingi orang yang hampir mau mati ya, jangan lupa, satu, kepalanya ke timur, dikasih bantal dan ditalkini dengan kalimat la ilaha illallah, tapi jangan cepat-cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah itu ndak usah itu, cukup 1-2 kali, asal ayo bu, ayo ikut la ilaha illallah. Kalau ibu atau orang yang mau mati itu sudah bisa begitu, sudah, jangan dikatakan apa-apa lagi. Lalu di sampingnya itu cukup mengaji surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Kalau yang tidak suci seperti orang perempuan kadang-kadang haid, nifas ya, anak, istri, cucu, siapa, tetangga, wah datang semua itu jangan. Cukup 1, 2, 3 orang, 4 yang keluarga yang suci, yang lain sudah keluar aja, nunggu di luar ya, ndak usah. Kadang-kadang kalau orang Madura seperti ini, ada orang mau mati terus menjenguk semuanya, ini sudah hampir mati, hari apa mati lah, wanu atau nangis trepes sebeda esetik. Yang ada di sampingnya dari sawah langsung masuk, dari kandangnya sapi langsung masuk, nunggu di tempat di pinggirnya orang yang mau mati. Kasihan. Kenapa? Takut malaikatnya tidak mau masuk, akhirnya ruhnya cuma diderek dari luar. Itu kan kasihan sama orang yang mau mati. Jangan gitu. Ayo kita saling sadar, teman ya. Yang keluarga harus tahu, juga tetangga yang mendampingi kita harus sadar dan juga harus tahu. Jangan sok-sok cinta, jangan sok-sok kasihan kepada teman yang mau mati itu. Kalau ada teman yang mau mati, kasihan, cinta. Bertetangga, tapi lihat dulu, jangan sok rayoan apa, tumpuk di kamarnya orang yang mau mati itu, jangan. Itu hukumnya ndak bagus. Tinggal di luar. Kalau memang Anda cinta dan kasihan kepada orang yang mau mati, silahkan berwudu, silahkan baca surat Yasin, silahkan baca surat Ar-Ra'd.
biarkan satu orang yang mentalkini la ilaha illallah. Kalau orangnya kiranya sudah, bibirnya sudah, apa kata orang Madura, abi-ebi sudah ikut, sudah, jangan dikatakan apalagi, diamkan dirinya itu. Allah, sudah, itu sudah cukup ya.